Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci, di mana kita mempelajari semua kitab dalam Alkitab, kitab Allah, dari Kejadian, hingga kitab Wahyu. Dalam studi ini kita telah mempelajari kitab 1 Samuel, pasalnya yang ketiga, keempat, dan kelima. Kita akan mempelajari ketiga pasal ini di episode hari ini. Saya ingin ingatkan bahwa di episode sebelumnya, kita melihat penghakiman Allah yang telah dikirimkan melalui abdi Allah atas Eli, bahwa Allah akan menghakimi keluarga Eli, akan melenyapkan kedua putra Eli, dan akan mengakhiri imamat keluarga Eli. Karena Eli tidak membesarkan anak-anaknya dalam takut akan Tuhan, Eli juga tidak hidup kudus dengan anak-anaknya di hadapan Tuhan. Untuk memulai, izinkan saya menyambut para hamba Tuhan. Saudara Moheb Nasif, selamat datang. Terima kasih. Saudara Muin Bashir, selamat datang. Terima kasih. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Untuk memulai, saya akan membaca terlebih dahulu beberapa pesan yang saya terima dari pemirsa terkasih. Kemudian, kita akan memulai pelajaran kita di pasal yang ketiga. Sebuah pesan dari Jacqueline Botros mengatakan, damai sejahtera Kristus atasmu, saudara-saudara saya yang terkasih. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda atas musim kedua dari program luar biasa Semua Kitab Suci dan tampilan baru yang indah untuk program ini. Harapan dan doa kami untuk Anda dan program ini untuk berhasil menyajikan firman Tuhan kepada semua orang. Saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang bekerja dalam program ini dan berterima kasih kepada para tamu hamba Tuhan yang menjelaskan kepada kami firman Tuhan yang kudus. Kami berterima kasih Saudara Jacqueline dan mohon terus doakan kami. Pesan dari Saudara Yusuf Immanuel berkata, semoga Tuhan memberkati setiap orang yang ingin mengangkat nama Tuhan Yesus Kristus dan menyebarkannya kepada semua orang. Pesan ketiga adalah pertanyaan dari seorang saudara bernama Aziz Refaat. Dia berkata, kadang ketika saya membaca Alkitab, saya menemukan pasal-pasal yang berisi angka dan nama yang saya tidak mengerti. Apa yang harus saya lakukan? Saya ingin beritahu Anda bahwa semua isi Alkitab adalah firman Tuhan. Semua kitab yang di dalamnya dihembuskan oleh Tuhan dan menguntungkan untuk mengajar dengan segala nama dan angka. Setiap kata dalam firman Tuhan memiliki maksud dan tujuan. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa sekarang kami memiliki komentar dan interpretasi dan kamus. Anda dapat menggunakan kamus apa saja untuk mencari arti sebuah nama. Dan mengetahui arti nama-nama itu adalah salah satu cara utama untuk mempelajari karakter dan tempat yang ada dalam firman Tuhan. Jadi saya mendorong Anda, jika Anda menemukan nama seseorang atau tempat yang Anda tidak mengerti, atau angka yang tidak mengerti, datang ke sisi komentar dan kamus, saya yakin itu akan membantu. Kembali pada Anda para tamu terkasih, saya akan memulai kepada Saudara Moheb Nasif. Saudara Moheb Nasif, dalam pasal 3 dikatakan, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang dan penglihatan-penglihatan tidak sering. Firman ini tentang Samuel. Bisakah memberitahu kami kira-kira berapa usianya ketika dia melayani? Dan mohon beri komentar pada kalimat, pada masa itu firman Tuhan jarang. Dalam pasal pertama, kita membaca bahwa Hana, ibu Samuel, tetap tinggal dan menyusui putranya sampai dia menyapihnya. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dan anak itu masih kecil, catatan Alkitab. Mungkin dia tinggal bersamanya selama masa kecilnya sehingga ketika dia membawanya kepada Tuhan di Silo, di mana dia akan menghabiskan sisa hidupnya, dia bisa mengandalkan dirinya sendiri, dia bisa hidup mandiri. Dia adalah seorang anak kecil
Beberapa mengira bahwa dia berusia 5 atau 7 tahun. Josephus sejarawan mengira bahwa dia berusia sekitar 12 tahun. Dan firman Tuhan jarang pada saat-saat itu. Ya, sepertinya Tuhan tidak menemukan siapapun untuk diajak bicara. Jadi wahyu dan penglihatan berhenti. Tuhan memiliki banyak hal untuk disampaikan, tapi dia tampaknya tidak menemukan siapapun yang akan mendengarkan dan mencari atas kehendaknya untuk melakukannya. Karena Tuhan tidak menemukan siapapun untuk mendengarkan. Dia tidak berbicara. Akhirnya Samuel ditemukan. Yang Tuhan ajak bicara setelah lama terdiam. Dan di sini kita melihat kelaparan rohani akhir-akhir ini. Yang menyedihkan adalah tidak ada yang merasakan kelaparan rohani ini dan tidak ada yang merasakan kehilangan rohani ini. Firman Tuhan itu langka. Mereka tidak menerima wahyu apapun karena Tuhan tidak menemukan siapapun atau telinga manapun untuk mendengarkan wahyu-wahyu itu. Rare artinya langka. Langka. Saudara Muin, ketika kita berbicara tentang Samuel, dikatakan di sini pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Sebelum kita membaca ayat-ayat berikutnya, di mana Tuhan memanggil Samuel? Dan juga mohon komentar Anda tentang kata-kata lampu rumah Allah belum lagi padam. Pertama, kita ingatkan pemirsa apakah lampu Allah itu yang terletak di tabernakel di tempat kudus yakni kaki Dian dengan 7 cabang dan dengan sumbu-sumbunya. Tabernakel adalah rumah yang didirikan orang-orang ketika mereka melintasi padang gurun. Mereka melintasi padang gurun. Benar. Dia akan masuk, saya bicara tentang imam, itu pekerjaannya. Dia masuk dan menaruh minyak di lampu. Dia membersihkannya dan menambahkan minyak agar tetap menyala. Kita melihat kelalaian dari Imam Eli dan kelemahan keimamannya. Eli mengabaikan dan tidak lagi mempraktekkan pekerjaan imam. Tidak lagi peduli dengan hal-hal Tuhan. Pelita Tuhan hampir padam, tetapi Tuhan tidak mengizinkan hal itu terjadi. Jika orang-orang telah gagal, di sini kita melihat sisi rohani. Ya, makna rohani. Arti rohaninya adalah, Tuhan berkata tentang orang percaya dalam perjanjian baru, kamu adalah terang dunia. Jadi kehadiran orang percaya di bumi adalah kesaksian Kristus dalam hidupnya, tindakan dan perbuatannya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kesaksiannya keluar. Dia berkata, kamu adalah saksiku. Kata Tuhan, dan apabila kesaksian itu keluar, Tuhan akan segera ikut campur. Kembali ke perjanjian lama, ketika orang-orang gagal memberikan kesaksian, Eli yang mewakili imam gagal memberikan kesaksian. Tetapi Tuhan dapat menetapkan bagi dirinya pelita baru yang dengannya dia dapat menyebarkan terang. Saya akan membaca beberapa ayat, kemudian kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Dalam ayat 3 dikatakan, lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Lalu ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli, serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan padanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli, serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kita akan berjumpa kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meskipun ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Ada pertanyaan? Silakan. Saya punya. Ya. Dalam ayat 3 dikatakan Samuel telah tidur dalam bait suci Tuhan. Dan kita mengerti dari Alkitab bahwa bait suci dibangun pada zaman Salomo dan bertahun-tahun setelah kejadian ini. Jadi mengapa dikatakan di sini bait Tuhan dan bukan kemah suci?
Sebenarnya apa yang ada pada waktu itu adalah tabernakel. Jadi mengapa disebut sebagai bait Tuhan? Dia berbicara di sini tentang tempat di mana Tuhan berdiam. Jika kita mengikuti gagasan ini, pertama kali kita baca tentang rumah Tuhan misalnya dalam Kejadian 28 ketika Yakub melihat mimpi itu dengan tangga dan para malaikat naik dan turun di atasnya dan Tuhan berdiri di atasnya, dia berkata, ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Apa yang dia lihat? Dia melihat mimpi yang belum menjadi kenyataan, juga belum ada rumah untuk Tuhan di bumi. Dalam kitab Keluaran kita membaca tentang rumah yang didirikan tepat setelah penebusan. Dan petunjuk-petunjuk yang diberikan Tuhan sesuai dengan teladan yang dia tunjukkan kepada Musa di gunung. Dan tabernakel didirikan dan Tuhan diam di dalamnya. Ini disebut rumah tenda kesaksian. Dan bersama dengan orang di padang gurun, dan itu adalah tempat di mana Tuhan berdiam dengan kemuliaannya di antara umatnya. Ya, bait yang sebenarnya belum didirikan. Lihat ketika orang-orang tinggal di tenda-tenda, Tuhan berdiam di tenda. Tetapi ketika orang-orang memasuki tanah perjanjian Dan menetap, menjadi mungkin untuk membangun rumah bagi Tuhan, dan itu yang sebenarnya dilakukan Salomo, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu dan dia menetap di tempat itu. Namun Tuhan tidak tinggal di rumah yang dibuat dengan tangan. Dalam perjanjian baru, gereja adalah tempat kediaman Tuhan. Dan gereja adalah rumah Allah, dan kita adalah rumahnya. Ibrani 3 ayat 6, juga Efesus 2 memberitahu kita bahwa gereja adalah tempat kediaman Allah oleh Roh. jadi itu bukan error pengetikan dan juga bukan sebuah kesalahan. Tetapi dia hanya ingin mengatakan bahwa ini adalah rumah Tuhan. Tempat di Bait mana berarti Tuhan rumah Allah. bersemayam. Apapun itu. Baik. Saudara Muin, apa yang Anda lihat dalam panggilan Tuhan untuk Samuel? Saya melihat bahwa Tuhan memilih Samuel. Ayat 1 mengatakan Samuel sedang melayani. Ayat ketiga mengatakan Tuhan memanggil Samuel, dia sudah siap untuk menjawab ketika Tuhan panggil. Kita telah tahu sebelumnya bahwa karena Eli, lampu rumah Allah hampir padam. Tuhan sedang memberikan kesaksian bagi dirinya sendiri. Tuhan memanggil Samuel 4 kali di sini. Kita belajar banyak dari fakta ini. Hal yang pertama, meskipun Samuel masih kecil, Tuhan tidak keberatan menggunakan seorang anak kecil. Tidak masalah untuk melatihnya. Dia tidak keberatan berbicara dengannya sekali, 2 kali, 3 kali, atau 4 kali. Hal yang kedua, keinginan Samuel untuk taat dan mendengar suara Tuhan. Pelajaran yang bisa kita berikan kepada semua pemirsa yang hadir, bahwa Tuhan sedang berbicara kepada manusia. Tertulis dalam Ayub 33, karena Allah berfirman, dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dan itu adalah suara dari Tuhan untuk semua pemirsa yang menonton kami sekarang. Tuhan telah berbicara kepada Anda berkali-kali dan dia masih sabar. Dia tidak berbicara 1 kali dan kemudian berhenti. Tapi dia bicara 1 kali, 2 kali, dan bahkan 3 kali menunggu orang itu. Untuk mendengarkan, menanggapi, berinteraksi seperti yang dilakukan oleh Samuel. Baik, Saudara Moheb, pasal 4 berisi beberapa peristiwa menyedihkan sebenarnya. Sebuah perang dimulai, dan orang-orang berperang dengan orang Filistin. Dan mereka dikalahkan. Mohon komentar Anda, kenapa mereka dikalahkan? Dan ketika mereka dikalahkan, mereka kembali mengambil tabut, berpikir bahwa tabut akan memberi mereka kekuatan supranatural untuk mengalahkan orang Filistin. Tapi mereka dikalahkan, dan tabut diambil, dan anak-anak Eli, Hofni, dan Pinehas mati. Mengapa kekalahan itu bisa terjadi? Dan mohon jelaskan tentang bahayanya melibatkan tabut perjanjian dalam perang yang tidak didukung Tuhan. Mereka bahkan tidak bertanya kepada Tuhan apakah akan pergi melawan orang Filistin atau tidak. Dan Tuhan tidak ingin mereka pergi ke perang ini. Dan mereka tidak terbiasa berdoa dan meminta kehendak Tuhan. Setiap orang melakukan apa yang baik di matanya sendiri, mereka pergi berperang dan tentu saja kekalahannya sangat besar. Karena dosa mereka, Tuhan tidak bersama mereka, tidak mendukung mereka, dan tidak senang dengan mereka. Kemana perginya hari-hari Yosua dan kemenangan-kemenangan besarnya? Dan bahkan di zaman para hakim, ketika Tuhan akan menggunakan seorang hakim, dia mungkin seorang yang normal dan tidak memiliki begitu banyak kemampuan, tetapi tangan Tuhan menyertainya memenangkan kemenangan bagi umat Tuhan.
Semua pemimpin bangsa itu jahat dan Tuhan harus memberi mereka pelajaran bahwa Dia tidak mendukung atau senang dengan mereka dan tidak akan bersama mereka sehingga mereka dikalahkan. Jadi untuk mempermudah para pemirsa, Anda ingin memberitahu kami bahwa kejahatan adalah suatu alasan kekalahan dalam kehidupan dari orang-orang percaya. Ya, 100%. Kejahatan dalam kehidupan orang percaya membawanya pada kekalahan. Mereka mengajukan pertanyaan tapi tidak menunggu jawabannya. Mengapa Tuhan buat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Jika mereka jujur dan setia, Tuhan akan memberitahu mereka mengapa mereka dikalahkan. Mereka bertanya, mengapa Tuhan kami kalah hari ini? Dan jawaban mereka adalah kita harus membawa tabut. Apa itu tabut? Tabut melambangkan kehadiran Tuhan. Tabut adalah bagian paling kudus di tabernakel yang ditempatkan di tempat maha kudus. Dulu seperti kotak, terbuat dari kayu akasia dan bagian luar dan dalam dilapisi dengan emas murni dan darah penebusan dipercikan di atas penutupnya atau tahta pendamaian. Dan tahta pendamaian itu terbuat dari emas murni dengan 2 kerup di atasnya. Saling berhadapan dan wajah mereka menghadap ke tempat pendamaian. Dan Tuhan akan tinggal. Tahta Tuhan ada di antara 2 kerup. Jadi itu mewakili kehadiran Tuhan. Itu melambangkan kehadiran Tuhan. Jadi mereka ingin mengambil tabut atau hadirat Tuhan bersama mereka untuk memberi kemenangan. Bahkan mereka tidak menghargai kehadiran Tuhan, karena jika mereka melakukannya, mereka akan menghormati, mentaati, dan takut akan Tuhan. Tapi apa yang mereka inginkan adalah potongan kayu ini atau hanya tabut sebagai tubuh saja. Seolah itulah yang akan membuat mereka menang. Tuhan tidak akan menyerahkan tabut itu. Dia tidak akan membiarkan tabut itu di tangan orang Filistin. Selama tabut itu bersama kita, maka Tuhan harus memberi kita kemenangan atas orang-orang Filistin yang tidak percaya. Mereka berpikir bahwa mereka dapat mempermalukan Tuhan di depan orang Filistin. Tuhan tidak dapat mendukung kejahatan seperti itu. Ini adalah jenis penyembahan berhala, dan penyembahan berhala semacam itu ditemukan hari ini dalam kekristenan dalam berbagai bentuk. Seperti percaya pada beberapa hal sensual dan fisik bahwa itu dapat Simbol menjadi berkat. agama. Simbol agama. Ikon agama apapun itu. Beberapa orang berpikir bahwa jika mereka meletakkan Alkitab di bawah bantal, yang akan mendatangkan berkat dan mengusir roh jahat atau pikiran atau mimpi dan sebagainya. Tidak akan pernah terjadi dalam hubungan kita dengan Yang Maha Kudus untuk berurusan dengan bentuk fisik seperti itu. Tidak ada gambar atau patung atau apapun yang dapat membawa berkat. Yang membawa berkat adalah perasaan bahwa Tuhan sendiri bersama saya. Dan itu membutuhkan kesalehan dan ketaatan dari saya sepanjang hari-hari saya. Pemirsa terkasih, satu-satunya hal yang dapat menguntungkan Anda bukan untuk mengambil Alkitab dan meletakkannya di bawah bantal seperti yang kita dengar, tetapi untuk menyimpan Alkitab di dalam hati Anda. Dalam hati aku menyimpan janji Tuhan, supaya aku jangan berdosa terhadap Tuhan. Kekudusan batin adalah hal yang memungkinkan kemenangan dalam peperangan rohani. Kami akan kembali menemui Anda setelah rehat. Tetap bersama kami. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan. Saya punya pertanyaan. Tuhan memanggil Samuel 4 kali, dia memanggil dan Samuel mendengar dia. Apakah Tuhan berbicara dengan cara yang sama akhir-akhir ini atau adakah cara lain? Apakah Tuhan masih berbicara pada kita? Dan apakah dia berbicara kepada kita dengan cara yang sama seperti dia berbicara kepada Samuel? Ya, Tuhan masih bicara pada kita. Tetapi dengan cara yang berbeda. Kita menemukan ini dalam satu ayat di kitab Ibrani yang akan saya baca. Menunjukkan sebuah perbedaan. Cara Tuhan berbicara kepada orang-orang di dalam perjanjian lama. Dan bagaimana cara dia bicara di perjanjian baru. Di Ibrani pasal 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan dari para nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jadi semua yang Tuhan ingin katakan dalam perjanjian baru, dia telah mengatakannya melalui Kristus. Dalam perjanjian lama, bejana itu lemah dan terbatas dan tidak dapat melepaskan seluruh pesan dan suara Tuhan kepada manusia. Tetapi ketika Kristus yang sempurna datang, dia mampu mengatakan segalanya kepada kita. Dan itu membawa kita pada pertanyaan lain. Sekarang saya tahu bahwa dia berbicara. Bagaimana saya bisa tahu bahwa dia yang berbicara? Pertama, melalui Alkitab.
Alkitab itu ditulis untuk kita, dan itu berisi suara Tuhan dan firman Tuhan untuk setiap orang. Melalui firman, saya dapat memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada saya. Yang kedua, sebagai orang percaya, melalui Roh Kudus yang diam di dalam diri saya dapat memahami suara Tuhan. Kristus berkata tentang Roh Kudus, Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang telah diterimanya daripadaku. Beritahu dan bicara pada saya. Hal ketiga, persekutuan saya dengan Tuhan. Ketika saya dekat dengan firman Tuhan dan menyerahkan diri saya pada tuntunan Roh Kudus, membuat saya bersekutu dengan Tuhan dan mampu membedakan suara Tuhan dengan sangat mudah. Dengan mempertimbangkan hal-hal berikut, kami hanya tidak ingin memberi batasan, karena Tuhan lebih besar daripada batasan-batasan apapun. Bisakah Tuhan berbicara dengan cara yang berbeda selain poin di atas? Mungkin. Tak ada masalah untuk itu. Menurut sejauh manusia memahami dan manusia merasakan. Dan menurut tingkat pengetahuan manusia. Tidak ada masalah bagi Tuhan untuk berurusan dengan satu atau cara lain, kadang-kadang secara ajaib. Dengan umat manusia, dengan cara yang paling dia pahami. Tapi saya tidak bisa merujuk pada kasus tertentu dan meminta Tuhan untuk menangani dengan cara yang sama. Ya, saya tidak bisa begitu saja membatasi Saya jalan tak dapat Tuhan atau membatasi dia kedaulatan pada satu Tuhan. atau dua cara. Benar. Hal ini seperti firman Tuhan memberi saya bingkai utama bagi pikirannya. Hal itu tak akan berbeda. Ini adalah prinsip yang sama, kebalikan dari itu tidak mungkin terjadi. Dan saat saya berdoa, seperti yang kita pelajari dari Saudara Mon, Roh Kudus meninggalkan kesan tertentu di hati saya, positif atau negatif. Saya mungkin merasakan kenyamanan, kedamaian, penerimaan, kegembiraan, dan dorongan, atau saya mungkin merasa benar-benar menentang dan tidak nyaman terhadap hal tertentu. Kemudian datanglah tindakan-tindakan pembekalan yang meyakinkan. Di mana Tuhan mengirimkan suara-suara tertentu pada saya, situasi, Atau peristiwa. dan berbicara pada saya dengan cara yang tidak biasa, mungkin melalui mimpi. Tuhan mengungkapkan pikirannya kepada manusia dengan sangat jelas, terutama jika itu diulang-ulang. Namun itu lebih khas dari perjanjian lama. Namun, terserah pada Tuhan jika dia ingin melakukan hal seperti itu lagi. Jika saya tidak Dengan yang mengerti mana? semua hal ini, dia memiliki kekang dan kendali. Dia dapat menghentikan saya Iya. di waktu yang tepat. Kita memiliki banyak teman di banyak negara di mana Alkitab belum ada. Tepat. Mereka tidak memiliki kebaktian dan mentor rohani. Tetapi mereka setia dan Tuhan dengan cara dan kedaulatannya sendiri dapat memilih cara tertentu yang ajaib untuk menjangkau mereka. Saudara Moheb, ketika orang-orang membawa tabut ke perang di mana mereka dikalahkan, dan sayangnya tabutlah dirampas. Dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas Pinehas mati. Dan kita baca di ayat ke-17, jawab pembawa kabar itu, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu Hofni dan Pinehas telah tewas, dan tabut Allah sudah dirampas. Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli. Terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang, batang lehernya patah dan ia mati. Sebab telah tua dan gemuk orangnya, 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Tabut Allah sudah dirampas. Ya, Tetapi ketika disebut bahwa tabut itu dirampas, dia terjatuh dan lehernya patah. Tampaknya dampak dari kejadian itu pada dirinya lebih besar daripada kematian putranya sendiri. Mohon Bahkan jelaskan meskipun kejadian ini. kesalahan dan kelalaian Eli, tetapi untuk penghargaan orang itu bahwa dia menghargai hal-hal Allah secara pribadi. Maksud saya, dia tidak menangani dosa anak-anaknya dengan baik. Dia menghormati anak-anaknya di atas Tuhan. Tetapi di sini Roh Kudus menunjukkan kepada kita pemandangan positif dari kehidupan Eli. Bagaimanapun dia adalah orang yang saleh. Hal itu bahkan jelas ketika dia mendengar pesan penghakiman di pasal 3. Dia berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Penghakiman yang dia dengar sangat mengerikan dan menakutkan. Dia menundukkan kepalanya dengan patuh. Dan tidak keberatan di dalam hatinya. Bagaimanapun ada kesalehan dalam dirinya. Orang yang membawa berita, lihat apresiasi mereka terhadap apa yang terjadi. Orang-orang itu hancur dan kalah, itu yang terpenting. Nomor 2, anak-anakmu, Hofni dan Finehas mati. Nomor 3, tabut telah dirampas. Dia menerima pesan pertama dan kedua, tetapi tidak tahan terhadap pesan ketiga bahwa tabut itu hilang. Karena tabut perjanjian adalah segalanya. Jika kita melanjutkan di sisa pasal ini, kita melihat istri Pinehas. Dia adalah seorang wanita yang saleh. Tapi sayangnya dia tinggal dengan suami yang sangat jahat. Tapi wanita ini sangat mulia.
Dia menerima pesan dalam urutan yang berbeda. Ketika didengarnya kabar itu bahwa tabut Allah telah dirampas, dan mertuanya laki-laki serta suaminya telah mati. Prioritas. Untuk dia akan melahirkan ketika dia mendengar bahwa tabut itu dirampas lalu bersalin sebab ia kedatangan sakit beranak. Orang-orang yang bersamanya mengatakan kepadanya, janganlah takut sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki. Dan memiliki anak laki-laki adalah hal yang hebat di Israel. Tapi tabut adalah segalanya di Israel. Itulah sebabnya ketika tabut Dia dirampas, berkata, beri dia nama Ichabod, telah lenyap kemuliaan dari Israel. Saudara Muin, pertanyaan terakhir adalah tentang pasal 5. Ketika tabut dirampas, orang Filistin mengambilnya dan menaruhnya di rumah Dagon di Asdod. Tetapi kemudian mereka menemukan bahwa Dagon jatuh dan kepala serta tangannya terpenggal. Mohon jelaskan tentang konfrontasi antara berhala dan tabut yang melambangkan kehadiran Tuhan. Tuhan ingin membuktikan kepada orang-orang yang menyembah berhala itu bahwa dia adalah satu-satunya Tuhan, luar biasa kasih Tuhan. Dia pilih cara untuk menjangkau orang-orang ini. Bukankah ini Tuhanmu? Apakah itu Tuhanmu? Segera setelah tabut yang kita dengar melambangkan kehadiran Tuhan mendekatinya, ketika tabut mendekatinya, patung jatuh. Kepala serta tangannya patah. Seolah Tuhan ingin berkata, kamu membuatnya dengan punya otak, tapi tidak memiliki hikmat, tidak ada pemahaman. Anda membuatkan tangan, tapi dia tidak dapat menggunakannya untuk melakukan apapun. Bahkan dia tidak dapat membela dirinya sendiri. Bagaimana ia membelamu? Seperti yang Yesaya katakan, kamu membuat mata untuknya yang tidak bisa melihat. Telinga tapi tidak bisa mendengar. Membuatkan lidah tetapi tidak bisa berbicara. Dia tidak bisa melihat sama seperti orang yang membuatnya. Sayang sekali. Kita akan mempelajari Nabi Elia di masa yang akan datang. Yang berkata kepada orang-orang yang menyembah berhala dan kepada imam-imam berhala. Baik, panggil saja. Jika dia bisa mendengar, maka dia adalah Tuhan. Benar. Tetapi Tuhan membuktikan kepada mereka bahwa ini bukanlah Tuhan, tetapi pekerjaan tangan manusia. Benar. Terima kasih, kita akan rangkum episode ini bersama hadirin. Apa arti dari kalimat lampu rumah Allah belum lagi padam? Pelita Allah terletak di tabernakel, disebut juga kaki lampu. Memiliki 7 cabang, lampu ini harus menyala sepanjang waktu. Lampu ini memiliki sumbu dan minyak dan imam seharusnya tetap menyala sepanjang waktu. Arti spiritualnya sekarang adalah bahwa kita semua seharusnya menjadi terang dunia. Jadi jika kita tidak berada dalam hubungan yang konsisten dengan Tuhan, cahaya itu akan padam, tetapi Tuhan tidak akan meninggalkan dirinya sendiri tanpa kesaksian. Dia akan selalu mencari seseorang yang baru, jadi jika kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, kita kehilangan hak itu. Benar. Peringatan apa yang kita miliki tentang apa yang dilakukan orang-orang ketika mereka membawa tabut perjanjian Tuhan ke medan perang? Kita lihat di sini mirip dengan penyembahan berhala. Orang-orang itu hidup dalam dosa. Mereka dikalahkan orang Filistin, bukannya mencoba mencari tahu mengapa mereka dikalahkan. Mereka mengambil tabut Tuhan seolah-olah mereka mampu mengambil hadirat Tuhan dan memaksa Tuhan untuk memenangkan perang bagi mereka. Tapi Tuhan tidak mendukung dosa. Jika saya hidup dalam dosa dan kejahatan, saya tidak dapat memperbaiki ini dengan hal-hal fisik atau berhala. Saya harus memiliki hubungan yang nyata dengan Tuhan. Ya, benar. Terima kasih. Terima kasih para hamba Tuhan. Tuhan memberkati. Terima Kita akan kasih. lanjutkan di episode selanjutnya. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.